Pada tahun 2021 hingga 2022, nama Postblok Jakarta menjadi salah satu perbincangan hangat warganet. Media sosial dipenuhi komentar, dari yang antusias hingga yang kontra. Kritik pun bermunculan, mulai dari tudingan proyek yang menghapus keaslian bangunan, parkir motor yang menutup trotoar depan gedung, hingga keramaian yang dianggap mengganggu lingkungan sekitar. Namun, benarkah semua dampaknya negatif? Kalau dampaknya sendiri untuk lingkungan sekitar Postblok itu sangat bagus sekali. Itu terasa sekali di aspek sosial dan ekonominya. Dengan adanya Postblok kan UMKM juga jadi lebih terbantu. Selain menjadi public space, lingkungan di sekitar Pasar Baru juga kan jadi semakin ramai. Karena adanya itu tadi event-event, pameran-pameran. Jadi membuat masyarakat itu punya tempat baru untuk beraktivitas, khususnya di Postblok. Proyek ini sebenarnya dimulai sejak tahun 2021 melalui kerjasama antara PT Pos Properti Indonesia dan PT Ruang Kreatif Pos dalam menjalankan proyek revitalisasi untuk menghidupkan kembali gedung filateli yang sempat mati. Postblok Jakarta direncanakan menjadi sebagai salah satu sentra ekonomi kreatif baru bagi kota Jakarta. Awal mulanya itu sebenarnya tahun 2021 kita ini merencanakan bagaimana ya mengembangkan atau membuat public space baru di bangunan-bangunan tua yang bersejarah. Tahap revitalisasi tersebut juga sebenarnya cukup panjang dan bertahap. Yang pertama-tama tuh pasti kita harus mengenali dulu dari sisi bangunannya, fungsinya, sejarahnya, dan lain-lain. Lalu mengikuti kaedah revitalisasi cagar budaya itu sendiri, seperti melewati tahap persidangan, pembugaran dari tim cagar budaya, dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Prinsipnya sih sebenarnya kita pengen menghadirkan public space baru yang bisa menjadi ruang aktivitas untuk masyarakat. Tantangan terbesarnya sebenarnya lebih karena ini gedung bersejarah, gimana caranya dia tetap relevan sama generasi sekarang. Yang kita tahu masyarakat nih banyak banget mencari ruang yang terbuka, nyaman, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang variatif. Karena ini gedung tua dan ini kawasannya sebenarnya sangat bersejarah, kita tuh pengen banget mempromosikan ini tuh ke generasi sekarang. Ternyata ruang bersejarah ini ada loh dan bisa dimanfaatkan. Dengan berakhirnya proyek Postblok Jakarta ini, pemerintah Jakarta berharap bangunan dan kawasan ini menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Terlepas dari pro dan kontra proyek Postblok Jakarta, sebenarnya bagaimana sejarah awal dari Postblok Jakarta ini? Untuk memahami makna sejati gedung ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke masa ketika Batavia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. New Batavia, sebuah pusat pemerintahan baru kota Batavia pada tahun 1809 yang ditetapkan atas kebijakan Bendel setelah pemindahan pusat pemerintahan sebelumnya di Oud Batavia atau Kota Tua. Salah satu hal yang mendasari pemindahan ini tidak lain yakni kondisi pusat pemerintahan lama yang dinilai sudah tidak sehat. Pemindahan dilakukan dari pemukiman kota menuju beberapa mil ke daerah pedalaman, sebuah kota pinggiran yang bernama Weltevreden. Well place, atau yang memuaskan. Begitulah sebutan untuk Weltevreden. Menjadi kawasan yang realitanya menjadi objek titik fokus banyak orang pada saat itu. Pandangan orang-orang Eropa tertuju ke Weltevreden sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman yang baru. Pemindahan ini mencerminkan strategi besar dalam tata letak kota, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemukiman dan aktivitas elit Eropa. Weltevreden itu memang direncanakan sebagai pusat pemerintahannya atau jantung kota barunya si kota Batavia itu sendiri. Di zaman pemerintahannya Herman Willem Daendels, dia menginisiasi untuk menggeser atau memindahkan atau memperluas wilayah. Karena menurut mereka secara politik maupun perekonomian di kawasan kota Batavia lama tuh peruntukannya tuh kayak kurang cukup. Nah, si Weltevreden itu cukup berkembang pesat. Makanya di sini banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada saat itu untuk kebutuhan dari pemerintah dan masyarakat yang tinggal di kawasan Weltevreden itu sendiri. Weltevreden menjadi tumpuan awal berkembangnya kehidupan modern di perkotaan Indonesia, yang ditandai dengan kemunculan berbagai bangunan. Perkembangan pesat ini juga pada akhirnya ikut mendorong lahirnya kawasan perdagangan penting, salah satunya itu Pasar Baru. Kawasan Pasar Baru ini secara tidak langsung membuka jalan bagi terbentuknya pusat bisnis kolonial dan melahirkan bangunan-bangunan penunjang di sekitarnya. Salah satunya adalah gedung kantor pos Pasar Baru, yang dikenal sebagai kantor pos pertama di Hindia Belanda. Meskipun demikian,
Awal mula kantor pos di Hindia Belanda sudah didirikan sejak abad ke-18 oleh VOC di pusat pemerintahan yang lama yaitu di Oud Batavia atau Kota Tua. Letak kantor pos tercatat awalnya berada di sebuah bangunan di Werf pada 26 Agustus 1746 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Pendirian ini tak lepas dari tragedi wabah malaria 1733 dan pembunuhan orang-orang Cina 1740 yang merugikan perdagangan. Imhoff membentuk badan-badan guna kelancaran aktivitas pelayanan dan perdagangan, salah satunya melalui pos. Seiring pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Tua ke Walter Freden, kantor pos pun ikut dipindahkan. Nah, awalnya itu memang bukan di tempat yang sekarang. Jadi tahun 1828 itu di Waterloo Plain, ya, di Istana Daendels. Mungkin kalau teman-teman, di mana sih Istana Daendels? Nah, itu di lapangan Banteng, karena Waterloo Plain juga disebut juga sebagai lapangan Banteng kalau sekarang, gitu. Terus kemudian tahun 1853 itu bergeser lagi menjadi di dekatnya yang sekarang kita kenal Gedung Kesenian Jakarta atau Show Group, gitu ya. Nah, sebelah baratnya itu ada si Sekolah Santa Ursula. 1864 berubah namanya jadi pos kantor te Walter Freden, gitu. Tidak hanya pos, layanan telegraf kemudian menyusul yang saat itu ditandai dengan berdirinya kantor telegraf pertama di Walter Freden pada tahun 1857, yang saat itu masih menempati 2 ruang di dalam kantor pos. Setelah itu, pada tahun 1878, kantor pos dan kantor telegraf digabung menjadi kantor pos dan telegraf atau Post and Telegraph. Nah, seiring perkembangan zaman atau perkembangan kota Walter Freden itu sendiri di tahun 1896 itu kantor pos Walter Freden atau pos Walter Freden ini melakukan perubahan, gitu ya. Seperti di bagian depan, kemudian area kanan kiri dan juga area belakang dari si kantor pos itu sendiri. Karena memang kan fungsinya juga semakin besar, semakin luas dari si bangunan kantor pos di Walter Freden itu sendiri. Di sisi lain, layanan telepon berkembang pesat sekitar 1880-an, hingga akhirnya digabung ke satu wilayah kerja yang sama dengan pos dan telegraf. Pada tahun 1906, Dinas Pos dan Telegraf digabung dengan Dinas Telepon menjadi Pos Telegraf and Telefondienst atau Jawatan PTT. Gedung ini kemudian dikenal sebagai kantor Pos, Telepon, dan Telegraf atau Pos, Telepon, and Telegraf. Awal abad ke-20 menjadi masa transformasi besar bagi gedung kantor pos ini. Tepatnya pada tahun 1913, gedung Pos, Telepon, and Telegraf mulai dipugar oleh arsitek Jan Frederik van Hoytema. Jadi 1913 itu mulai dipugar oleh salah seorang kepala bironya yang mengurusi tentang tata kota, gitu ya, BOW, gitu ya. Itu Bergen Openbaar Werken. Itu mereka yang merevitalisasi atau membangun ulang kebutuhan dari ruang-ruangan yang ada di kantor pos itu sendiri. Jadi 1913 dirombak, gitu ya. Terus kemudian 1920-an ditambah juga peruntukannya atau bangunan pendukung sebagai penunjang dari si kantor pos itu sendiri. Arsitekturnya seperti yang kita sekarang lihat itu bergaya arsitektur Art Deco yang memang populer di tahun tersebut. Jadi 1913 sampai 1920-an itu hampir beberapa wilayah di sekitarnya di kawasan Walter Freden itu mulai berkembang, gitu ya. Seiring waktu, gedung ini berkembang menjadi bagian penting di ritme kehidupan Pasar Baru maupun Walter Freden. Dengan dinamika kota yang berpadu membentuk suasana yang semakin hidup. Ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat pada saat itu. Salah satu aktivitas yang tercatat yaitu pada tahun 1937, saat gedung ini menampilkan ornamen bertuliskan Oranje, Holland, dan Indie di bagian atapnya saat Walter Freden dipenuhi hiasan lampu dan dekorasi untuk perayaan pernikahan Putri Juliana, anak Ratu Wilhelmina. Pada masa Jepang, gedung ini tidak mengalami perubahan fisik, hanya operasionalnya diambil alih oleh Komando Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang. Nama gedung ini pun dikenal sebagai kantor pos dan kawat Jakarta. Berbeda dengan era kolonial, posisi penting di kantor pos kini diisi oleh pegawai Indonesia. Gedung ini menjadi saksi kekalahan Jepang dengan diturunkannya bendera putih dan diganti merah putih sebelum resmi dikuasai Indonesia pada 1 November 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, kantor pos Pasar Baru masih berfungsi sebagai pusat layanan pos utama. Sistem operasionalnya perlahan turut dikembalikan ke pegawai Indonesia. Salah satu hal penting yakni reorganisasi lembaga pada tahun 1961 saat jawatan PTT diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel.
Hal ini kemudian menjadi simbol modernisasi perposan di Indonesia. Nah, tahun 1963 itu berarti setelah zaman kemerdekaan, kantor pos yang berbentuk oktagon atau segi delapan itu menjadi kantor pos pusat. Itu dianggap sudah modern atau dianggap zamannya sudah mulai berubah dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan dan pembangunan di era pemerintahan Indonesia yang pertama. Nah, untuk fungsinya juga sama berubah. Jadi kantor pos pusatnya itu adalah di kantor pos ibu kota. Fungsi dari si kantor pos yang lama itu berubah fungsinya jadi semakin tidak berfungsi, malah jadi tempat untuk filateli saja. Makanya banyak orang yang nyebut gedung filateli. Meski fungsi utamanya mulai berkurang, kehidupan di sekitar gedung kantor pos Pasar Baru tetap berdenyut. Salah satunya dirasakan oleh seorang pedagang kaki lima yang sudah berjualan di depan gedung ini sejak tahun 1960-an. Memang saya mulai jualan kaki lima di Jakarta ini tahun 60. Setelah itu aku ikut juga dagang tahun 82. Ini total. Kami jual amplop di sini. Amplop kan, perangko koleksi lah. 60-an sampai tahun 70, 80, 90 semua rame. Hidup semuanya. Kantor pos ini apa aja ada. Cerita Pak Chan menggambarkan betapa kuatnya peran sosial gedung ini. Tak sekadar tempat mengirim berbagai kebutuhan, tapi juga sebagai ruang pertemuan masyarakat. Menjadi simbol keterhubungan di sekitar kawasan Pasar Baru dan Jakarta Pusat kala itu. Mulai sepinya tahun 1998 lah. Nggak ada pergerakan. Sudah menyurat, jual beli sana sini, cukup sepi. Setelah ada teknologi, HP, ya begitu menurun. Sampai-sampai tutup. Ya, hanya beberapa orang aja yang datang ke gedung ini. Hanya filateli. Ya begitu aja lah. 2006 pindah ke samping ini. Kami di sini masih aktif sampai 2016 dagang amplop, dagang koleksi. Saat itu namanya gedung filateli. Aktivitasnya tak seramai dulu. Peminatnya udah kurang. Setelah itu gedung ini kurang terawat, tutup. Aktivitas kian meredup. Gedung ini semakin sepi dan kurang dimanfaatkan. Gedung ini seakan menunggu saatnya untuk terlahir kembali. Hingga akhirnya, pada tahun 2021, muncul gagasan untuk menjadikan gedung ini sebagai ruang publik bernuansa heritage yang dinamakan Pos Blok Jakarta. Kini, area di sisi kanan tempat Pak Chan dulu berjualan telah berubah. Sisi kanan itu kini menjadi ruang bagi tenan makanan dan minuman di Pos Blok Jakarta. Menjadi bukti bahwa ruang lama bisa lahir kembali dengan kehidupan baru. Setelah ada Pos Blok ini, saya sekarang bahagia. Dulu kami pulang sendirian aja sini takut. Sekarang kami senang. Ramai, terang benderang. Melihat gedung ini dipergunakan lagi, diaktifkan lagi. Manusia dari Sabang sampai Merauke datang ke Jakarta, ke gedung ini. Aktivitasnya beragam-ragam. Bersyukurlah. Pos Blok Jakarta menjadi contoh bagaimana gedung lama bisa diberi kehidupan baru. Dari yang sempat mati, ia kembali hidup. Pos Blok Jakarta seolah menghadirkan kembali denyut kehidupan di gedung filateli maupun di kawasan Pasar Baru dan Wiltevreden yang dulu pernah menjadi pusat aktivitas masyarakat pada masanya. Kalau dari masyarakat sih yang saya lihat mayoritas positif ya Mas, karena kan Pos Blok ini kan bangunannya juga unik ya, bangunan bersejarah gitu, ada kayak bangunan heritage lah gitu. Terus di samping itu juga punya nilai fungsi yang kekinian gitu. Jadi masyarakat tuh banyak datang bukan hanya untuk sekedar ngopi-ngopi gitu atau hangout di bareng teman atau keluarga, tapi juga bisa sambil belajar sejarah. Kehadiran Pos Blok Jakarta memberi warna baru di jantung kota. Dari berbagai aktivitas yang ada, membuat gedung ini semakin hidup dan ramai dikunjungi. Namun, bersamaan dengan antusiasme tersebut, muncul pro dan kontra dari masyarakat mengenai sejauh mana revitalisasi ini tetap menjaga nilai sejarah gedungnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman datang ke kawasan kantor pos Wiltevreden atau yang di Pos Blok sekarang, itu ada beberapa benda-benda yang memiliki nilai historis itu sendiri. Ya, salah satunya adalah ini nih. Ini namanya Brievenbus. Itu kita mengenalnya dengan nama kotak surat. Di bawah sistemnya oleh pemerintah Belanda itu di abad ke-19an. Kota besar yang khususnya di Pulau Jawa itu biasanya ada juga Brievenbusnya. Di Semarang, Surabaya gitu ya. Warnanya kuning atau oranye ya.
kuning oranye itu seperti ini karena ini juga simbol dari pemerintahannya Belanda. Berikutnya, ini ada monumen atau tugu peringatan dari peristiwa gugurnya 4 pegawainya. Ada namanya Imang, Paimin, Sarmada, dan M. Sutoyo. Jadi 4 orang itulah yang gugur di masa revolusi tahun 1945 sampai 1949. Nah, titik berikutnya ini adalah post office box atau dikenal kita dengan sebutan PO Box gitu ya. Nah, biasanya ini disewakan kepada pelanggan dari kantor pos itu sendiri. Privasi dari para pelanggan itu terjaga. Nah, kita juga punya kuncinya sendiri-sendiri. Ini jadi kotak-kotak ini adalah gambaran pada saat itu masyarakat umum atau pelanggan bisa menyewa kotak pos ini atau PO Box. Ini juga salah satu benda yang cukup menarik dan menjadi cerita sejarah dari kantor pos Wealth of Redden. Jadi arsitektur kantor pos Wealth of Redden ini sangat menarik. Dekorasinya di sana tuh ada Art Deco yang memang populer di tahun tersebut. Nah, Art Deco itu biasanya juga ditambahin ada stained glass atau kaca patri ya. Kemudian ini semuanya ceilingnya masih yang asli, juga lantainya, ubinnya itu masih yang asli. Jadi masih memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Jadi kalau teman-teman ke kawasan Post Blok itu bisa menjadi nilai plus kalau teman-teman datang ke sini tuh tidak hanya datang tapi juga belajar tentang heritage atau sejarah yang ada di kantor pos Wealth of Redden itu sendiri. Pos Blok Jakarta adalah milik bersama, ruang berkumpul yang bisa diakses oleh siapa saja. Namun, setiap ruang yang berkembang tentunya selalu memunculkan beragam pandangan. Karena itu, suara masyarakat tetap penting untuk menjaga arah perubahannya. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya jangan sampai nilai sejarahnya itu hilang ya, karena kan konsep Post Blok ini tuh udah bagus, nilai heritage-nya tuh harus tetap ada, jangan sampai hilang. Jadi masyarakat juga bisa tahu kalau untuk datang ke Post Blok itu bukan cuma sekedar tempat untuk ngopi atau jalan-jalan, tapi juga ini tuh tempat yang bersejarah juga gitu. Terlepas dari kontroversinya, Pos Blok Jakarta memang berbeda dari wajahnya di era Hindia Belanda. Namun, haruskah pembangunan selalu dibuat sama persis dengan masa lalu? Bukankah adaptasi dan improvisasi memang diperlukan untuk menunjang public space yang nyaman, sekaligus menopang pusat ekonomi yang baru? Pada akhirnya, semua kembali pada cara kita memaknainya. Tidak ada salahnya menjalani hari di Pos Blok Jakarta, menikmati suasana baru, sembari bernostalgia dengan kenangan di zaman kolonial.